Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Kemudian kita kemarin sudah buat video sebelumnya, yakni video tentang hal-hal yang harus diketahui oleh drifting pemula atau orang-orang yang ingin terjun dalam dunia drifting. Nah teman-teman, hari ini kita akan bicarakan tentang resiko bongkar bal. Nah ini yang sering ditanyakan ke saya, Kak, bagaimana kira-kira kalau kita bongkar bal? Bagaimana kira-kira kalau kita beli bal? Dan beberapa pertanyaan lainnya seputar bal. Nah, semampu mungkin saya akan bahas di video kali ini tentang bongkar bal, resiko bongkar bal. Bicara resiko, berarti kita bicara untung dan rugi. Nah, kalau bal isinya bagus, bahkan keren-keren, bersih biasanya, itu akan memberikan keuntungan. Setengah dari bal itu, ketika balnya bagus, itu sudah mampu membayar dari modal. Jadi setengah lagi bicara keuntungan. Dan juga kalau sebaliknya, kalau balnya zong atau biasa kotor, bahkan saya pernah menemukan bal itu yang sudah ada robek-robek di dalamnya, bahkan menurutku tidak layak dijual, itu juga nyesek. Bahkan saya pernah punya pengalaman dengan teman, itu bongkar bal, teman saya itu seperti menangis melihat isi dari bal itu. Karena bicara bal teman-teman, kita tidak ada yang tahu bahwa isi bal itu bagus dan lain sebagainya. Nah, isi bal juga tidak menjamin, merek itu tidak menjamin tentang isi bal. Ketika mereknya seperti ini, maka barangnya itu bagus seperti ini, dan ketika seperti ini, maka barangnya bagus. Nah, dari situ teman-teman bisa disimpulkan bahwa resiko bal itu sangat besar untuk kita tanggulangi sebagai drifting pemula. Saran saya untuk drifting pemula lebih baik beli di pasar lah, jangan dulu langsung ambil resiko beli bal, karena tadi tinggi sekali resikonya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sudah penasaran, karena banyak dari teman-teman sudah diberitahukan untuk tidak bongkar bal, tapi mereka memaksa untuk bongkar bal karena mereka merasa penasaran bagaimana sih rasanya bongkar bal, karena dia punya ejakulasi tersendiri ketika melakukan bongkar bal. Dan kalau saya sih menekankan, kalau bicara bongkar bal, bagaimana kita harus siap ketika menerima bongkar isi bal bagus dan isi bal tidak bagus. Itu biasa yang bikin berat sih. Ketika isi bal bagus kita gembira, ketika peruntungan kita hari itu menemukan bal yang zong, kita sedih. Padahal ini kan bicara rezeki, kan tidak bisa dipastikan bahwa hari itu balnya bagus dan selamanya balnya bagus. Nah, ketika teman-teman mendapatkan bal bagus, maka pastikan bal itu dijual dengan harga baik, dengan harga yang mungkin agak mahal, karena isinya bagus-bagus, barang-barangnya branded, kemudian barang-barangnya bersih. Nah, kalau kemudian teman-teman menemukan balnya zong atau tidak bagus, pastikan menjual bal itu hanya cukup untuk mengembalikan modal saja. Jangan terlalu pikir tentang keuntungan, karena ini adalah bicara perputaran cepat. Bicara drifting adalah bicara putaran cepat. Ketika teman-teman menjualnya dengan harga mahal, otomatis orang pun tidak akan mau mengambil, dan itu berdampak pada brand teman-teman. Ketika isi balnya rusak, kemudian teman-teman jual dengan harga mahal, menjadi pembicaraan di luar bahwa pakaian di sana kurang bagus, tapi mahal. Nah, itu akan menjatuhkan reputasi brand kalian. Nah, bicara tentang isi bal itu kita tidak bisa menjamin. Kemudian bicara tentang isi bal juga, kita juga perlu, kadangkala ini adalah strategi yang biasa kami lihat, bahwa biasanya balnya sudah dibuka sedikit. Jadi ada bal-bal yang sudah dibuka sedikit dan bisa diintip isi di dalamnya. Bahkan ada bal-bal yang sudah keluar dari isinya sudah keluar sehingga kita bisa tahu sedikitnya isi dalam bal, karena sedikit isi bal itu sudah mengetahui, kita sudah bisa tahu apa isi dalamnya. Kalau isi di luarnya itu bagus atau sedikit kita lihat itu bersih, itu bisa memungkinkan isi dalamnya juga bersih. Tapi ketika di luarnya itu buruk atau zong, bisa dipastikan isi dalamnya zong. Nah, salah satu juga tips saya untuk teman-teman yang ingin bongkar bal, kalau kemarin saya dengan teman saya itu patungan, harga bal waktu itu 7 jutaan. Jadi kita patungan, saya 3.500.000-an, dia juga 3.500.000. Jadi kita gabung, kemudian kita bongkar bal bareng-bareng. Kemudian ketika brand kita bagi dua, badan juga kita bagi dua, kaki juga kita bagi dua. Nah, maksud dari badan, kaki, dan kepala itu adalah istilah dalam penggunaan isi bal. Jadi kalau dia bagus sekali atau brand sekali, nama brand-brand terkenal, itu dikatakan kepala.
Dan ketika dia bagus secara fashion itu biasa bicara tentang badan. Kalau kaki itu bisa bicara isi bal yang kurang bagus, itu biasa diistilahkan kaki. Nah, pola-pola menjual dari tiga ini mungkin kita bahas di video selanjutnya, karena hari ini kita hanya bahas video tentang bal. Nah, jadi teman-teman, itu adalah resep kami untuk meminimalisir resiko bongkar bal. Jadi modalnya dibagi dua, kemudian isinya pun dibagi dua supaya lebih. Itu saya melakukannya ada sekitar 3 kalian lah. Dan pernah juga ketika bongkar isi bal itu teman saya ingin menangis karena melihat isi bal itu. Jadi seperti itu teman-teman, kalau teman-teman tetap ingin bongkar bal, itulah resiko yang harus teman-teman sanggupi, bahwa ada resiko untung dan resiko rugi. Nah, pertanyaan ini kemudian bagaimana teman-teman menanggulangi resiko itu. Semoga bermanfaat tips yang kedua ini, yakni resiko bongkar bal. Dan teman-teman bisa membeli bal di tempat-tempat terdekat. Mungkin kalau kemarin saya beli di beberapa tempat di Ed Market, kemudian Glamour Palu, ada juga di pasar-pasar dengan mendatangi pembeli. Nah, ke depan kita akan bahas juga mana kira-kira yang mana, apakah bagus mencarter isi bal atau drifting ke pasar. Nanti kita akan bahas. Oke, teman-teman, demikian, terima kasih. Komen di bawah kira-kira pembahasan apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, assalamualaikum.